Eh, baik, itu baru pemateri pertama. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua itu atau tukang otak kita yang kedua. Alhamdulillah beliau lah ada di tengah-tengah kita bersama, yaitu Haryanda Ade Sagita. Beliau dari Duta Petani Milenial Korwil Sumatera Barat. Pada Kanda Haryanda Ade Sagita kita persilakan. Oke, izin Pak Wali, dokter, saudara dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Seminang selawatna Pak Wali. Iya Pak. Kali orang Minang saudara. Jadi pertama sekali mohon maaf tadi agak terlambat karena cuaca kurang mendukung kan, kehujanan di jalan jadi agak terlambat. Dan ambo usaha untuk hadir di siko karena temanya sangat menarik sekali. Di siko ada petani milenial dan sadar organik. Nah, dan di siko ada dalam sekolah lapau. Berarti orang Minangku sekolahnya di lapau mana Pak? Ya. Nah, dari dulu memang seperti itu. Kalau tidak di surau di lapau. Itu dua tempat aja. Sebelumnya perkenalkan ambo dari Korwil, koordinator wilayah petani milenial dan petani andalan untuk Sumatera Barat. Kami dari Kementerian Pertanian. Mantap Pak. Dia mau kenalkan lah dari mana ambo berasal. Ambo asli Alahan Panjang Pak. Lai orang awak juga Kabupaten Solo. Ambo dulu sejarahnya sebenarnya tidak ada di bidang pertanian. Ambo sebenarnya orang kesehatan. 10 tahun ambo di Bakarajo di rumah sakit di Jakarta, Bogor, Makassar, sama di Bandung. Nah, setelah COVID terjadi, ambo berusaha untuk balik kampung, memulai dari nol untuk usaha pertanian karena dari ketek pun sebenarnya keluarga dan sanak atau family alah bertani juga. Jadi yang mau cari potensi pertanian kok sangat bagus sekali untuk masa yang akan datang. Kenapa Wak cari seperti itu? Karena perkembangan pertanian saat ini di daerah Hawa itu tidak sama seperti dulu. Nah, sebelumnya ambo kenalkanlah dulu apa itu DPM dan DPA. DPM itu adalah Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami dikukuhkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian di Bali waktu itu tanggal 4 Agustus 2021, di-SK-kan oleh Kementerian Pertanian. Sebaran Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Untuk Sumatera Barat yang alah di-SK-kan ada 62 orang, tapi untuk saat ini awaklah berkembang di Sumatera Barat menjadi 22.000 orang. Nah, itu ada di setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sampai balai kabupaten seluruhnya alah ada Komda namanya, Komisariat Daerah untuk kabupaten masing-masing, termasuk Kabupaten Solo, Kota Solo, dan kabupaten yang lain. Termasuk Bang Hanif tadi dari Tanah Datar, Patangku baru dikukuhkan di kantor bupati Bang Hanif ya. Nah, itu untuk Tanah Datar ada sekitar 120 orang ya. Lah tambah 5 orang. Emang rancak karena memang yang harus digerakkan saat itu kan emang anak-anak muda seharusnya. Tapi awak tidak harus meninggalkan yang tua-tua. Karena ide dan pemikiran yang tua lah yang dipakai dari anak-anak muda kok untuk mengembangkan usaha. Karena anak muda kok punya pemikiran, punya keinginan untuk maju seperti itu. Nah, untuk selanjutnya konsolidasi nasional telah kami lakukan di Indonesia, di Bali tanggal 16 sampai tanggal 18 September 2021. Nah, setelah itu kami membentuk namanya JPN, Jaringan Pertanian Nasional. Itu bekerja sama dengan BPPSDMP, Kementerian Pertanian, dan bersinergi dengan 9 organisasi yang ada di Indonesia. Ada KTNA, ada KNPI, ada banyak. Pokoknya ada 9 itu, lupa namanya. Ada HKTI, ada PMPS, dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah dikukuhkan juga pada tanggal 5 Oktober di Bogor pada tanggal 2021 seperti itu. Nah, kebetulan ambo kan warga Kabupaten Solo.
Sayang sekali kalau seandainya Kabupaten Solo pertaniannya hanya mode-mode saya. Nah Pak, nah, Tradisional ya. tradisional. Nah, nggak ada perkembangan awak celiak di negara awak. Sedangkan di negara orang sudah lah berkembang. Nah, awak celiak apa peran dari petani milenial itu? Yang pertama itu mengkoordinasikan petani milenial yang berada dalam satu wilayah ataupun satu daerah. Yang kedua berperan aktif memobilisasi petani milenial dalam pelaksanaan penumbuhan dan pemberdayaan petani milenial dalam kewirausahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan minat dan kapasitas generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian. Yang keempat menumbuhkan wirausahaan muda pertanian yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima mendukung pelaksanaan program utama Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Apa keuntungan quick dalam Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan? Yang pertama yaitu ada akses modal. Karena saya lihat petani muda kini kurang akses modal dari kalau pengen bertani dari modalnya seperti itu. Nah, di situ kita ada akses modal dari berbagai bank yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua ada kolaborasi, sinergitas, budidaya, hulu, pemasaran hilir dalam lingkup pertanian. Kalau dapat pertanian itu dari hulu sampai hilir dipegang dalam satu titik. Bukan hanya produksi, tapi awak bisa menjual loh. Nah, seperti itu. Yang ketiga tergabung di komunitas jaringan petani nasional bersama Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang akan dibina langsung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan BPP SDMP. Yang keempat, selain itu juga mendapatkan feeding informasi kebijakan yang pro terhadap petani muda dan petani andalan. Nah, untuk mendaftar kalau bisa di sekolah ada Bang Awal. Nah, Bang Awal itu salah satu Duta Petani Milenial dari Kabupaten Solo. Kebetulan untuk Kabupaten Solo awak ada anggota sekitar 400 orang. Itu telah kita resonansi di setiap daerah dan per kecamatan. Untuk di Siku mungkin ada lain Bang Awal. Nah, boleh minta izin ke Bang Awal, tolong koordinasi dengan Pak Camat ataupun Pak Wali untuk meresonansi anak-anak muda yang ada di daerah Siko untuk bekerja sama membangun pertanian yang ada di nagari ataupun di kecamatan masing-masing. Karena tujuan awakku memajukan pertanian yang ada di daerah masing-masing. Itu tujuannya. Maksud itu apa? Modal ataupun cara-cara bertani, di situ kami majan untuk petani muda seperti itu. Silahkan diundang nanti kalau ada kendala di lapangan atau segala macam, kami siap untuk bertempur di lapangan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin masuk ke tema awak yang organik. Sebetulnya organik, kalau berbicara tentang organik itu tidak lepas dari yang ada di sekeliling awak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Adi tadi, mungkin udah panjang lebar beliau menjelaskan, memang tidak perlu diulang sebenarnya, hanya akan sama seperti itu. Organik itu berada di lingkungan awak masing-masing, dari daun-daunan ataupun dari limbah makanan seperti itu. Nah, kalau seandainya nanti di negara awak organik itu tidak dilakukan atau tidak diberdayakan, perusahaan-perusahaan yang kimiawi itu akan masuk dan akan membunuh awak secara perlahan. Sedangkan di daerah awak Alan Panjang Solo itulah dijuluki sebagai lembah tengkorak. Kenapa? Karena di situ kimia paling tinggi. Bayalan apa-apa istilah tabawan racun sekalian apa. Kini kan dari Bukit Siles lah tabawan tuh. Sampai ke Lambanjang, sampai ke Surian. Alah mulai. Kenapa? Karena tidak ada yang memberdayakan organik itu. Yang jadi kendala di lapangan itu adalah orang pakai organik. Sedangkan kimiaku masih merajalela di lapangan. Nah, itulah peran anak-anak muda, peran masyarakat untuk memulai dari bawah, memulai dari diri seorang untuk merubah pola pikir yang seperti itu. Karena orang maunya instan, maunya capek apa? Maunya capek, maunya instan seperti itu. Kalau beli zat kimia atau insektisida atau pupuk apalah namanya yang kimia, kalau di Balinya capek. Kalau organik harus dibuat dulu, harus ikut segala macam. Sebenarnya enggak. Kalau seandainya organik itu adalah dilakukan di seluruh wilayah, yang lain itu selanjutnya tidak akan pernah pakai organik itu. Ini akan bermutuasi dengan sendirinya. Tanpa pupuk pun, tanpa organik pun, tanaman itu akan hidup. Karena cuaca awak mendukung, tanah awak mendukung. Yang menjadi masalah, unsur hara di dalam tanah awak, Allah tidak ada oleh. Allah mati, istilah tanahku tidak berkembang loh. Bakteri-bakteri yang baik di dalam tanahku tidak ada oleh do. Lah mati dek racun-racun kimia yang ada di yang kane dek racun kimia kok. Jadi kini itulah peran awak sebagai petani muda, sebagai petani andalan untuk merubah pola pikir yang seperti itu.
Nah mungkin Pak Wali ada tadi pengen menanam jaguang, mulai dari situ Pak Wali. Nah itu rancak mana tuh? Mulai berdayakan anak-anak muda yang ada di Siko, termasuk petani-petani andalan yang lah berpengalaman, diajak kerjasama, diolah secara organik seperti itu. Karena tidak kado loh Pak Wali, kalau ndak awak yang memulai langsung sebenarnya. Awak kini adalah mengembangkan pula itu organik di Alam Panjang itu untuk bawang merah, kentang sama tomat. Kami lah memulai itu, dan harga organik pun lebih mahal daripada harga yang kimia, tingkat residunya tinggi seperti itu. Malah dirancang awak organik sebenarnya, tapi memang untuk pertama sekali emang agak sulit itu, tapi tidak ada yang sulit kalau seandainya awak lakukan seperti itu. Nah kami pernah coba itu dulu bawang organik itu kami ekspor ke Singapura. Nah patah awak di pergi ke Papua, di Sorong itu jaguang organik juga tuh. Jadi kami lah cobalah membuktikan memang organik itu. Kalau seandainya lah organik, tanah tulah rancak, tidak lo perlu ada lo pupuk organik balik doh. Ini daun-daun yang jatuh itu lah yang dipupuk balik tuh. Tidak pantiang soalnya. Kan pupuk kimia itu mempercepat soalnya magih tanaman makanan seperti itu. Kalau seandainya alaminya lebih capek, lebih rancak, mungkin lebih rancak daripada yang biasanya seperti itu. Nah mungkin untuk selanjutnya kedepannya berharap karena ada lapeh dari anak-anak muda ya Pak, karena di Siko tadi temanya petani milenial, awak berharap di Kota Anau khususnya Pak Wali bisa merangkul anak-anak muda mungkin yang ada minat bertani, diajak. Mungkin mereka tidak ada wadah di situ. Bersama kawan-kawan awak yang ada di Siko, mungkin mereka dimasukkan ke Komda Kabupaten Solo, kami akan bina di situ. Ba'a menjadi petani yang modern, Ba'a menjadi petani yang organik seperti yang awak bahas kini itu. Karena kalau dipaparkan secara organik itu ada ahli masing-masing nak Pak Wali. Tidak saudara orang bisa di situ akan dibina nantinya seperti itu. Mungkin sekian dari Ambo dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua paparan dari tukang otak itu Nongkago. Beliau adalah salah satu perwil dari BPM atau BPA terus Sumatera Barat. Mungkin dari gitu Ranako ada yang tanya atau Nimbrung saya. Ya, silakan. Nimbrung. Beliau bertanya Nimbrung saja kita nggak tahu apa. seputar milenial Iya. Pak. Seputar andalan. ada pengalaman di sini gitu. Itu nak perlu tegang-tegang mana. Itu mah penting juga. Ya, enjoy saja nak Pak. Ada dari kawan-kawan itu. Mulai lah itu. Jadi dulu dah. Oke, silakan. Kalau judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ambo David Pratama, asal dari Nagari Kampung Batu Dalam. Di dak jauh dari Pak Rianda, dari kecamatan. Yang pertama yang ingin Ambo tanyakan persoalan penggunaan plastik mulsa. Jadi rata-rata kalau di daerah selatan ya, karena lebih banyak tanamannya hortikultura seperti bawang, cabai dan lain sebagainya, tentu banyak ya, hampir rata lah para petani kita kok menggunakan plastik mulsa untuk menanam. Kira-kira dengan penggunaan yang begitu lama, apakah berpengaruh terhadap unsur tanah dan kesehatan tanaman? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan salah satu tanaman ya yang ini mungkin termasuk tanaman herbal seperti bawang dayak. Itu kira-kira prospek untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Ini mungkin ke Pak Adli ya, karena ini kan termasuk jenis obat-obatan juga. Cuman kebanyakan orang kan tidak tahu ya. Sebagian banyak yang tahu. Jadi kalau untuk di daerah kita mungkin itu bisa ditanam dengan tumbuhnya itu subur, buahnya itu besar-besar. Cuman untuk pengelolaannya lagi yang jadi kendala. Mungkin demikian Pak Janang, saya kembalikan kepada Janang.
kasih Pak David. Kepada Rianda misalkan. Oke, abang saya tadi bang? David. Bang David ya, tinggal di kampung Watu Dalam ya bang. Lain nanam bawang bang? Nah, hasil tanaman gini yang ditanam. Bawang ya, pakai mulsa. Pakai ya. Oke, penggunaan plastik mulsa dan pengaruh pada tanah anak, pengaruh unsur ada tak pengaruhnya pada tanah. Sebenarnya mulsa dulu kan orang beladang bawang atau beladang apapun. Sebenarnya kini jagung saya pakai mulsa, apapun pakai mulsa. Itu termasuk namanya itu ya, perubahan dalam petani, perubahan cara bertani. Kalau dulu orang tak pakai mulsa, kalau kini orang pakai mulsa bang itu. Nah dulu orang pakai tidak ada mulsa, memang tidak ada produksi mulsa. Nah setelah modernisasi pertanian itu mulsa hadir, orang awak pun pakai mulsa. Sebenarnya tujuan dari mulsa itu pun kan meringankan pekerjaan. Yang pertama kalau menyiang biasanya kalau pakai mulsa agak kurang irit biaya, apa namanya itu sama-samanya ndak ada seperti itu. Nah kalau untuk pengaruh ke tanah, ambo rasa ndak ada pengaruh ke tanah. Tapi yang jadi pengaruh ke tanah itu ketika mulsa setelah pakai itu dipanggang atau dibakar di tanah itu, dileburkan di situnya akan lama terurai. Itu yang akan jadi permasalahan. Nah, baa caranya biar mulsa kok indak berpengaruh ke tanah, ya awak pisahan dari tanah yang awak peladang itu. Jadi tidak dicampurkan, kan biasanya kalau orang menoka karena nyebanam saya di tanah, ini akan lama terurai itu. Nah kalau bisa setelah mulsa dipakai kok dipindahan atau diberasihan jaya, mungkin dijual balik kan plastik bisa tuh. Tapi kalau lapu biasanya orang kan membakar sih kan. Biasanya kan bisa 3 kali tanaman. Iya 3 kali tanaman. Dalam setahun tuh bisa balik plastik Iya. sekali, tanamannya bisa 3 kali kan. Nah ya betul. Nah jadi kalau seandainya mau itu kan sebenarnya meringankan pekerjaan dan pengaruhnya terhadap tanah tidak ada, kecuali dibakar di tanah itu atau di banaman di dalam tanah. Itu emang berpengaruh ke tanah karena lama terurai. Mungkin itu kalau dari awak. Yang awak tahu pun awak pakai mulsa, awak selalu pisahkan setelah mulsa siap pakai kok pisahkan dengan tanah yang akan awak olah. Ndak dicampur gitu. Kan biasanya lah cabai-cabai basiannya ke dalam tanah kan. Itu berpengaruh sangat. Tapi kalau seandainya awak pisahnya ndak ada pengaruh ke tanah. Karena itu hanya media untuk mengurangi apa namanya kok sama ya. Nah, itu ayo itulah kira-kira. Mungkin untuk selanjutnya harus serahkan ke Dr. Adli. Terima kasih kepada Rianda. Selanjutnya kita sekarang kepada Pak Dr. Adli. Mulsa itu 2 fungsinya. Yang pertama memang mengurangi pertumbuhan gulma. Yang kedua untuk kelembaban juga. Jadi dengan itu lebih lembab. Maka sebetulnya tidak harus dengan plastik, bisa diganti. Bahkan dalam beberapa misalnya kayak limbah serai wangi misalnya itu bagus untuk mulsa. Itu tinggal diseraan di teh, bukan? Nah, kalau menurut ambo yang jadi masalah mulsa plastik itu, pertama transisi awak magi pupuk. Gitu. Kalau misalnya nyo sekali pakai untuk 3 musim misalnya, antara musim tuh bawa pemupukannya, kemudian penggemburan gitu tanah. Mungkin itu yang jadi kan, yang jadi krusial gitu. Nah, khawatir tidak merata gitu pemakaian pupuk ya. Saya pupuk organik ya. Metodenya seperti apa? Apakah hanya di lubang-lubang itu aja misalnya, atau dimasukkan gitu kan ke lubang itu? Ya kan jadi apa ya? Kemudian itu kan tidak bercampur ya dengan tanah yang ada gitu. Ya itu ampun. Atau dia teh aja gitu. Ya itu perlu diapain nih kan, perlu dikaji sejauh mana misalnya pemupukannya yang menjadi efektif gitu. Tapi kalau misalnya mulsanya itu tidak plastik gitu, itu kan bisa diangkean. Ya, ini lataan beli gitu. Cobalah misalnya di lataan dia sampah sarok misalnya, itu lembabnya tuh di bawah tuh. Ya, nah itu keuntungannya seperti itu. Itu masalah berikutnya ya limbahnya dia puan gitu. Ya jangan-jangan ditumpuk aja tuh. Kalau di Sungai Nanang matanya ditumpuk, aduh kayak apa ya gitu. Nah itu kan lama-lama kan jadi banyak itu, jadi besar gitu. Nah harusnya itu ada diolah ndaknya itu, diberasihan ya kan, diolah gitu.
karena plastik itu akan merusak lingkungan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Tapi tidak bisa yang membuat tuh petani-petani kok gitu. Petani kok kayaknya di mana mudah, di mana selesai, di mana capek sudah. Nah memikirkan ya minimal tuh Pak Wali yang mikirkan, tingkat nagari ya. Ya, jadi itu. Nah perlu dipikirkan, perlu dikaji. Ada enggak alternatif lain? Atau jangan memang sebetulnya enggak perlu pemulsa wak begitu. Ya, kalau misalnya hanya gulma itu misalnya lah sekian lama tuh, ikannya lah landak tumbuh banyak lah gitu. Dan itu pun cukup nanti dicabut gitu. Ya mungkin secara apa mungkin lebih sehat tanpa mulsa gitu. Sama aja lah Jawa misalnya kan. Ketika ditutup pakai baju tabah tadi kan lain dah so ya gitu. Nah mungkin tanaman nanti akan merasakan hal yang sama gitu. Walaupun lembab, tapi itu kan dari keringat karena penguapan tanah kan gitu. Ya itu mungkin perlu dikaji ya. Mungkin perlu dicoba tanpa mulsa. Nah sejauh mana nanti efek-efek dua tadi ya kan, pertama kelembaban, yang kedua pertumbuhan dari gulma, itu aja masalahnya ya sebenarnya. Tuh. Kemudian yang kedua mengenai tanaman obat dan rempah. Nah, kan? Jadi kan bisa hortikultura nanawak tanam. Kalau di daerah selatan kan banyak itu kan hortikultura. Itu punya problem sendiri kok gitu. Ya kan, harga segala macam gitu. Itu kan kadang enggak karu-karuan gini mahal gini. Seksinya ya. Ya, nah coba nanti misalnya bulan Juni kata batanglah 100.000 kan lado gitu, lebih 1.000. Kalau misalnya tanam lado kalau misalnya 3 bulan, coba tarik ke belakang, coba pakai kalender tanam lagi. Nah kalau misalnya kini dicari di Tampek David kini lado sedang apa gini? Belum panen. Sebagian ya kan. Nah berarti nan panen kok dapat apa untung kadang gini kok gitu. Cuma kendalanya itu Pak, dengan mau panen panjangan petang. Jadi Memulainya. maupun tanaman lado itu agak banyak yang gagal. Nah itu yang perlu dia pon tuh kan, kalender tanam tadi gitu. Itu akibatnya memang patang itu kan banyak suhu ya kan, panen kan yang terlalu apa atau bakabui gitu. Nah itu yang perlu dicari itu gitu. Ya. Nah selama koko lo nado Pak Wali misalnya petani itu sebenarnya wak bisa minta data ke BMKG. Bila hujan nih kan wak cari tahun lalu tuh bulan koko bahkan sampai detail hari itu. Hari jam berapa hujan tuh ada deh mereka itu. Nah itu bisa jadi perbandingan dewa. Nanti wak memulai itu kini mungkin awak agak mundurkan seketik supaya jangan dapat nanti panen yang terlalu panjang gitu. Atau dapat hujan yang terlalu deras gitu. Ya, nah itu perlu awak kaji dan mulai merubah ya kan pola-pola tanam, memperhatikan kalender tanam tadi gitu. Nah kalau misalnya panen gitu, itu kan problemnya sebenarnya enggak masalah panen, tapi airnya kok gitu. Bisa enggak menyediakan misalnya irigasi alternatif gitu. Nah itu perlunya ke depan tuh dia puan gitu. Ya kalau misalnya punya alternatif irigasi alternatif kan enggak perlu bilo soalnya enggak ada masalah gitu. Kan ketika kaya nggak bisa siram gitu. Tapi masalahnya kan kalau misalnya agak 3 hektar bah kemana nyiramnya gitu kan. Air jauh di bawah kan di danau gitu. Nah itu jadi masalah gitu. Nah, itu punya. Nah kemudian apa? Tanaman rempah dan obat kok ini punya pasar sendiri gitu. Ikan ambo sendiri pun alun terlalu banyak ambo menyelami kok dan banyak apa ya. Cuman pabrikan yang ambo kenal baik itu HNI gitu. Ya, cuman HNI itu kan mereka multi level gitu. Terbatas produksinya gitu. Jadi ada beberapa jahe dan segala macam. Tapi karena mereka tuh di Jawa gitu. Pabrik di Jawa, mereka lebih banyak mengambil dari daerah Jawa Barat. Nah, artinya apa kan? Ke depan awak harus identifikasi kini yang terdekat itu kan Medan. Nah, pabrik obat, ya kan, tanaman-tanaman obat yang jadi bahan baku di pabrik di Medan itulah harus awak kaji ke sini. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya pemerintah kan bisa mulai kan, misalnya dinas perdagangan gitu. Ya, dinas perdagangan misalnya kota Medan dengan dinas perdagangan Kabupaten Solo, kan minimal awak identifikasi gitu.
pabrik apa dan ada di sini bara kebutuhan bahan bakunya mungkin ndak gitu. Sampai mereka pun punya olah di sini gitu. Nah jadi masalah kini kan di awal kan Sumatera Barat itu kan terbatas industri itu. Nah itu yang jadi apa? Nah kini apa namanya ya kan memang harus awak cari ke gitu. Awak cari jenis-jenis tanaman obat yang memang harus ada pasarnya dulu gitu. Minimal lah ada lah bayang-bayangannya gitu sebelum ditanam Fit gitu. Dia jangan tanam dulu Fit gitu. Carilah dulu, pelajari dulu setidaknya ya kan adalah survei-survei ketek payawak kemari gitu. Kalau itu dilakukan baswoboknya gitu. Ya kan? Ambo tidak terlalu banyak ambo lakukan kan hanya melalui apa gitu, melalui grup-grup WA ada namanya rempah connection gitu. Itu grupnya di Medan mereka. Di situ ambo berkenalan dengan banyak orang, ambo masuk ke dalam grup itu kan kemudian mau memperkenalkan diri, ambo posting kegiatan-kegiatan pertanian itu banyak yang care, banyak yang menelpon gitu. Ya kan? Bahkan sampai ya kan Pak Ali ada ikut enggak kan? Pak Ali ada ikut enggak gitu. Sampai mereka minta seperti itu. Nah, tinggal sebenarnya itu menyusun sebenarnya gitu. Ya, menyusun. Nah, kini yang bawa puan petang bawa waktu Kailuo itu di situ kan banyak kemiri gitu. Kemiri, ambo sedang mempelajari kemiri. Ada beberapa cuman petang tuh ada harga yang enggak bagus pun ke Malang gitu. Membawa ke Malang ini kok kan biaya segala macam harus dihitung gitu. Nah, ambo bisa ngitung karena ambo punya kini ada truk yang ngangkut limbah ke Jakarta. Jadi sekali perjalanan ke Jakarta itu bara biayanya ya kan. Itu ambo sampai ikut dengan mobil ambo itu untuk mengetahui gitu. Karena itu perlu nanti wa etong gitu. Kemudian nanti misalnya awak bawa kama gitu. Jangan nanti di daerah situ itu akan ada sumber yang sama gitu. Ketika ada sumber yang sama, mereka akan cenderung mengambil di sini gitu. Nah itu yang perlu awak apuan dari kini. Jadi misalnya kan menanam dengan jumlah tertentu harus dikaji mana gitu supaya nanti ya kan ada serapannya gitu. Ya jadi memang itu ndak karajo sabanta ke David gitu. Ya kan karajo yang memang harus berkelanjutan dan apa? Ambo sampai apa namanya cie komoditi itu. Nah kini mode kopi itu ada gitu. Kini kalau ada misalnya di Sumatera Barat yang ingin memproduksi robusta ya kan. Ambo jamin ada yang akan beli gitu. Dan harganya kompetitif, bagus harganya. Ambo petang lah bawa ya kan mereka lah kenalkan dengan petani kopi Solo Amba itu di daerah Sijunjung. Itu ada Cie Nagari itu petani kopi di situ. Insya Allah nanti ya kan akan dibina kan kemudian dibeli kopinya. Ya kan nanti kalau Pak Wali pengen ngembangkan kopi sih kok nanti ya bisa kita biar MOU-nya. Kita siap kalau untuk itu. Jadi dia suansu gitu. Ya kan memang ndak sadonya bisa wak kerajaan nupit gitu. Ya kan Ece kan Pak Ali bisa ikut ndak petang menanyo apa kok macam-macam lah gitu. Kecil ambo kan cie lah Pak gitu Cik ambo kan gini. Jadi kini mulailah dari kalau misalnya awak di siko pertanian sawah kok awak tingkatkan hasilnya dulu. Nah, itu dulu. Kemudian ada lahan-lahan kosong ya kan. Pilihlah tanaman-tanaman kalau awak memulai dari awal tanaman-tanaman yang produktivitasnya tinggi. Laku di pasar. Kemudian pemeliharaannya mudah, tidak terlalu banyak penyakitnya. Nah, beda kan misalnya Pak Alek kan, Pak Alek beliau mengembangkan cangkeh gitu, tapi cangkeh kok banyak penyakitnya gitu. Ya. Rumit gitu kan. Nah artinya apa ya? Ya sudahlah ya kan biarlah Pak Alek kok menjual bibit aja beliau gitu kan. Nah awak tidak usah dulu nanam cangkeh lain, tanaman lain tanaman-tanaman. Dan itu banyak gitu. Kalau apa namanya riset-riset ambo itu kan ada alpukat, ada pinang, ada lada, ada kemukus gitu. Ya itu mudah-mudah ya kan, kemudian kapulaga gitu. Ya, kemudian serai wangi, kemudian pala gitu. Nah itu tanaman-tanaman obat, rempah, kemudian yang apa? Ya kan itu punya nilai ekonomis tinggi lah gitu. Pasarnya relatif stabil, bukan dalam arti tidak ada gejolak ya gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya sifat dari tanah apa namanya produk pertanian itu fluktuatif gitu memang. Jadi kadang naik itu kadang turun gitu. Tapi sebenarnya turunnya itu nanti ada batas. Ini akan balik naiknya gitu. Cuman yang jadi masalah kini kan petani awak kan nafasnya pendek gitu. Ketika panennya harus segera dijual karena tidak ada fitihnya deh gitu. Nah kini kan kalau misalnya awak bisa tahan saya agak sebulan 2 bulan guys, itu balik harga tuh gitu. Masalahnya kini kan caranya mengatasi itu gitu.
ya kan nyo ndak lado pitinya untuk maolah balik ya kan, piti untuk keluarga segala macam. Nah sebenarnya disitulah peran pemerintah gitu sebenarnya kan. Nanti ada pergudangan ya kan, bawa ke gudang, nanti ada resi gudang bisa dibawa ke bank gitu. Petang kawan dari Medan tuh mengecean itu dari Kementerian Pertanian KUR itu 600 miliar per kabupaten. Itu ndak cair dong Pak. Ndak cair pitih itu. Karena apa kan? Karena bank itu akan bagian logika bank itu adalah kepada petani-petani yang akan bisa mengembalikan. Ya, dan itu kalau misalnya petani itu lo nadonang ditanam baru ke tanamnya baru ndak kena muanya lagi ya. Harus ada pengalaman lah nampak hasilnya. Tapi kan ke depan skema-skema itu kan bisa. Apa pernah datang ke Bank Nagari kan bisa ndak gitu. Misalnya kan semacam kredit komunitas gitu. Misalnya model Pak Wali tadi. Pak Wali di daerah misalnya Kotuanau gitu. Kok ada koperasi yang boko gitu. Kok ada Jakfa, ada bank gitu. Kan? Jadi nanti ya kan hasil jagung kok bawa ke Jakfa. Jakfa nanti cair nih ya setelah barang masuk 3 hari. Masukkan ke bank kok kecil. Jadi tidak janji agian ke petani. Kalau agian ke petani ya biar mereka aja pokoknya gitu. Agian ke bank pitinya nyopotong di bank baru ke petani. Kan tidak ada masalah sebenarnya. Nah artinya apa? Bank kok nanti ya kan dengan KUR tadi bisa nyusedian untuk bibit, untuk pengolahan, untuk pemeliharaan kan bisa dihitung itu. Ya kan misalnya sebulan, 3 bulan misalnya berapa biaya totalnya. Nyecairkan deh apa? Tapi komunitas gitu. Misalnya nanti untuk 50 orang atau 30 orang misalnya. Tapi ya kan itu dikelola bersama kan, ada wali nagari, ada nama nagari, pemerintahan nagari, ada petani kan, ada nanti yang mediator kan, ada Jakfa kan. Tapi bersama gitu. Masa udah kepercaya aja Wak kalau bersama kok bank lagi gitu. Nah kini kan nanti jadi ya kan seorang petani kok datangnya ke bank gitu. Ya kan pastinya tulak gitu. Ini tulak. Karena bank tuh bankable punya ukurannya gitu. Dan petani itu tidak bankable gitu. Makanya karena minta jaminan tuh ya. Tapi kan jaminan kan bisa dia ampun jamin nanti misalnya kecil Pak Wali bisa. Pemerintahan nagari Kotuanau menjamin misalnya. Ya, tapi dengan skema tadi ya kan aman tuh kan. Jadi piti dari risiko kan dan dia ke petani, kalau dia ke petani habis deknya gitu, tidak nyembayan nanti deh. Nah, baik ke bank dulu, nanti baru kamari. Itu kan bisa skema-skema seperti itu ya kan perlu dibuat ke depan gitu. Supaya bisa mengatasi yang tadi. Gitu. Itu mungkin Pak Wali, fit walau-walan. Mungkin sedikit tambahan dokter boleh. Sip, mantap lanjut. Mungkin untuk plastik Nusa tadi kami yang mencoba yang baru untuk mengurai, karena kalau saya lihat tidak ada solusi kalau awak tidak ciptakan solusi itu. Kami coba bagi kain kalau tidak karpet. Jadi sama rumah yang tertutup lembab tanah karpet tembok. Itu mungkin solusi yang lah kami coba gitu. Kain mungkin harga memang agak mahal tapi bisa dipakai sepanjang waktu. Kalau mau 3 kali ya kan. Kalau kain mungkin bisa mau tuh karpet di hijau tuh. Karpet plastik. Ya. Karpet plastik ya. Bukan yang kain. Karpet kain. Kalau seandainya plastik masih sama kan. Iya. Kalau kain kan lama tahannya. Ya, Itu bisa bara musim. Kalau itu mungkin bisa sekitar 5 tahun 6 tahunan mungkin. Wih, tahunan. Kan baru muik ya teh dokter. Oh iya. Belum main tak tumbuh dah. Ini baru muik tuh. Yang di bawah lubang itu itu ada rumah itu yang gak dibuang tuh. Itu salah satu solusi yang alahan itu. Jenis kain Tapi spanduk. mudah-mudahan itu berkembang. Oh iya, jenis kain spanduk itu ya. Ya, Iya. jadi emang itu awak mencoba mencari solusi. Gitu ya. Nah untuk Apa ini? pertanian kini awak cari kan Nah ini masuk. Kalau dia produksi bilang, awak menjual Masuk, apa ya? kalau Nusa kan di Bogor sih. Mulut Iya. ini untuk apa lah? Kalau Untuk kan menciptakan ini hindernya sebagai- seperti apa ini? Kan petang Kami kini lah bekerjasama dengan beberapa perusahaan Berarti hanya di lubang tuh aja masuk air. Lubang tuh yang masak untuk sekitar Dan di antaranya ada belum lah. Ketemu sekolah do belum Jadi harus kalau itu jawabannya harus sampai bisa mencari link. masih untuk beberapa ini. pemasaran. Bakoi kok karya Jadi awak tidak tanah pokoknya terpatok serat pada tanah karya pasar. tanah enggak karya yang sampai ya. capek kan ya. Itu punya kifatnya. Wah, baik. Bagi kira-kira daripada pit. Cukup kalau pola. Nah, Kalau ada tambahan yang lain kalau ada kira-kira tambahan dari orang lapau sedua lainnya, kita pesakan gitu.
Lanjut Pak. Untuk lain dah, untuk pemungkas saja dah. Cuma nih untuk aja. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perkenalan diri, saya nama Ale Indra Kota. Kebetulan keseharian petani tradisional dan selalu dipanggil sebagai pekebun cengkeh. Kebetulan saya adalah pemilik sumber benih Sumatera Barat, itu dari cengkeh dengan label hijau, itu unggul lokal. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya yang selama ini saya ikuti Pak Dr. Agli, kemana pergi beliau, kemana langkah beliau. Saya juga sudah ngintip dan mengikuti perjalanan beliau. Dan kemudian sama Adinda Arianda sebagai korwil jaringan petani milenial. Di sini soal celana bahasa Indonesia aku gak barik aja saya. Iya, jadi itulah. Dari perkenalan Arianda dari jaringan petani milenial, ada seketik di dalam perjalanan koko yang masih ingin awak cari secara petani. Pada saat itu ada penjaringan di situ waktu ada GPM, ada GPA. Kebetulan waktu itu dari online. Sementara tadi Arianda bisa berkoordinasi dengan Pak Camat. Sementara di saat itu ditanya Pak Camat urusannya tak tantunya loh. Jadi itu tuh perlu kok butuh Arianda sebagai bahan ya. Dan kemudian waktu itu awak informasi jaringanku dari pertanian yang awak dapat itu kebetulan awak di BPP. Nah kebetulan awak di nagari awak sebagai penyuluh swadaya. Awak coba masuk dalam link GPN tuh karena di sini tuh kan babunian di sini. Kalau untuk GPA itu 7 balik sampai 25. 39. Nah, 29 ya, 39 ya. Di atasnya tuh nasional apa? Nah, andalan. Kalau bicara petani andalan, saya pengurus di KTNA Kabupaten Solo. Kebetulan pada saat ini awak ahli andalan karena lah masa waktu habis. Ya, jadi itu sampai terjaringnya lah dilantik oleh menteri berita aku terpilih terbawa atau terikutnya waktu enggak pernah muncul ya dong, walaupun udah ada yang apanya. Jadi awak sarankan dalam bentuk artian petani tradisional yang ingin bangkit, yang berteknologi, karena yang petani milenial dengan petani andalan itu tuh kajarannya kan untuk berilmu. Bisa wak bertani indah tradisional itu. Contoh lah banyak cara baladang bertani ko yang lebih baik. Sampaian model dari Pak Dr. Agli, iyo bertanam padi hijau wak. Tetapi padi ko lah mulai kurang mengarah ke organik. Tapi kita kajian padi hijau wak tanam jumlah hasilnya wak tingkian lain. Nah itu yang jadi itu tuh termotivasi di petani aktif yang berada di grassroots ya gitu kan. Jadi saat wak ke Arianda sebagai korwil bantu petani untuk mencari apa yang dikaja oleh petani andalan atau petani milenial tuh. Sebab misalnya umpama kalau misalnya untuk memberi ilmu ke petani tersedia ahlinya. Kalau butuh alat petani milenial tuh telah selesai
apanya itu. Nah dari situ awak menyampaikan karena masih ada keinginan awak gitu ya. Oh kini dalam dunia kini kau tidak bisa awak jadi petani tradisional koko akan dikenal orang. Contoh saja awak bisa di hulu tapi ke hilir tidak bisa. Itu tuh lah awak lakukan, awak tanam, awak panen, awak jual, terpencah kan piknya pak. Jadi pasti ada jaringan. Nah jaringanku lah yang disabui tadi itu. Nah itu awak sangat berkesan mana Arianda, terima kasih awak datang kemari. Jadi bisa awak lebih. Mungkin kalau Pak Agli awak mungkin lebihnya mengikuti saran. Jadi itu nak kurang komentar awak. Jadi kalau Arianda itu awak tunggu tadi itu. Jadi itu yang awak sampaikan. Kebetulan Awaludin bisa terjaring dengan di petani milenial. Itu awak kenalkan dengan salah satu petani milenial yang di Lembang Limanti, Dami. Oh, anggota awak. Ya jadi darinya lah jadinya. Jadi akhirnya penjaringan melalui online itu nol jadinya, kapitalis jadinya beko jadi ndak selo gitu loh. Nah itu butuh untuk Arianda gitu. Oke, iyalah. Cuma itu aja lah dulu. Itu sementara. Itu panjang-panjang mana. Oke, siap. Mungkin awak jawab sekali Iya. dari Pak. Masih rancu nak Pak. Iya, itu. Dalam penjaringan petani nasional kau nak Pak. Iya. Nah, ini mereka Pak. Dulu sempat ada jaringan petani nasional dari pemerintah. Dan itu tidak berjalan. Mungkin Pak masuk ke situ mungkin. Bisa jadi kan? Baru ke petang tahu. Nah, ya. Jadi ada dua tuh JPN tuh. Iya. Jaringan pertanian dari pemerintah dan jaringan pertanian nasional dari DPM DPA. Nah, sedangkan kami, kok kan baru kok. Nah, jadi DPM DPA pun yang ada di Sumatera Barat, yang ada JPN-nya jaringan pertanian nasional, itu baru sekitar 6 kabupaten. Nah, 6 kabupaten, yang lain pun belum ada jaringan pertanian nasional. Kenapa? Karena memang belum ada resonansi ke kabupaten yang lain. Tapi untuk DPM DPA lah Pak. Nah, yang alah ada kini Kabupaten Solo Selatan 2 kabupaten, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Padang Panjang, 50 kota, semua Aceh Tanah Datar. Nah, itu ada 2 UPT tuh, Polbangtan Medan sama Bapeltan Jambi. Balai Pelatihan Pertanian Jambi sama Polbangtan Medan tuh. Nah, yang untuk UPT ku ada sekitar 3 kabupaten. Nah, yang belum itu bisa akan dimasukkan ke UPT yang lain seperti itu Pak. Nah, jadi awak kini kan di Kabupaten Solo pun belum melakukan resonansi itu. Yang ngalah patang terakhir itu di Tanah Datar nah Bang Hanif. Baru itu ada bupati yang mengadakan acara. Awak diundang ke situ untuk meresonansi. Akhirnya ternyata peminatnya banyak yang alun masuk. Tapi yang dari kami Komda DPM DPA, kami mendata benar-benar orangku petani atau tidak. Batu-batunya petani atau tidak. Kalau seandainya hanya petani kecilnya kami tidak masukin itu Pak. Kami benar-benar jaleh ku orangku bertani, omsetnya bara, tanamannya apa, sama penjualannya. Nah, itu kami data tuh saudaranya. Jadi memang jelas yang ada di JPN atau Komda Kabupaten Solo kok jaleh-jaleh petani sebenarnya. Nah, itu yang akan kami bina nanti. Betul. Berarti secara pokoknya Arianda dengan komitinya turun ke darat. Nah, Itu yang sebetulnya yang awak aruan. betul. Nah, jadi menjawab Data pertanyaan. online itu lalu bisa dianggap Nggak bisa. Nggak Nggak bisa berpatokan kepada Nah, online betul. karena tidak semua masyarakat tahu dengan teknologi ataupun smartphone gitu kan. Kuncinya ke situ. Nah, gitu. Ada petani yang emangnya hebat di lapangan, tapi tidak mengerti HP. Betul. Dan kalaupun ada HP tidak mengerti email ke segala macam, maksudnya katanya kan, atau minta tolong. Nah, makanya kami hadir ke anak-anak muda untuk membantu apa-apa awak yang di ladang, apa-apa awak yang di lapangan yang tidak mengerti. Biar apa-apa awak kok paham berubah cara bertaninya seperti apa. Tapi kami meresonansi melalui jaringan tadi. Contohnya kayak Dahmi tadi, itu baru masuk Bang Dahmi itu. Inyo dulu KTNA masuknya apa? KTNA semua. Nah, KTNA pun kini bersinergi dengan DPM DPA tuh. Itu. Setiap kami acara kami bawa tuh KTNA, Perhiptani, saudaranya kami bawa. Awak pengen seluruh yang bertani memang masuk ke dalam. Jadi bukan hanya petani ya Pak, ada peternak,
tanaman pangan, perkebunan, saudara masuk ke dalam. Nah tujuannya apa? Ketika bergabung di jaringan petani nasional kok orang kok saling mengenal satu sama lain. Contohnya Pak menjual apa? Cengkeh tadi, bibit unggul nah Pak. Ya. Ya, label unggul, label biru Pak. Oh masih lokal. Lokal. Nah, Iko bisa. Kalau ungu itu buah-buahan. Nah, Beko kalau seandainya Bapak pengen menjual, ada link. Nah, kini kan ada dari JPN itu namanya lumbungin. Lumbungin itu sadualah tanaman tuh dikumpulkan di situ. Silakan jual di situ. Pasti ada orang membeli. Dan orang membeli pun mencari di situ jaguang, cengkeh, pala, kopi. Contohnya Solok Rajo. Itu kan anggota aja tuh. Yang Solok Rajo banyak mah yang di pokoknya di Sumatera Barat tuh banyak petani yang lah sukses gitu di bidangnya. Di bidang masing-masing mungkin perkebunan atau tanaman pangan atau peternakan. Di Solo ada Hendra sama di Solunto ada Rizky namanya itu Komda Solunto. Kami mencoba untuk menarik itu emang sesuai jaringan yang ada yang kami punya, tidak melalui pemerintah. Karena seperti apa tadi lah ada online ikut segala macam, tapi tidak ada data Pak di situ kan. Nah makanya kumpulkan dalam satu jaringan tadi, awak ciptakan di situ ada namanya Komda itu Komisariat Daerah Kabupaten Solo. Disitulah. Nah makanya pengen ada di kecamatan di situ atau di negara di situ ada dulu ketuanya untuk merekrut Pak Wali. Nah kalau bisa besok di kantor Wali buat Bang Wal bekerja sama dengan Pak Wali, diundang anak-anak muda yang ada, dimasukkan ke jaringan tuh. Nah, itu pengen awak. Soalnya Beko, anak mudaku punya pemikiran, punya ide, tapi tidak punya wadah untuk mengembangkan idenya. Nah di situ tujuan awak sebenarnya itu. Ba'a memasarkan dari hulu sampai hilir tadi nak Pak. Kalau hulu lah banyak, hilirisasi belum ada. Awak bekerja sama dengan banyak kan PT-PT kayak Indofood apa segala macam. Atau kami bekerja sama dengan IFAD tuh luar negeri, International for Fund Entrepreneur dan Development tuh. Itu di Amerika tuh. Nah, ada pun dari beberapa perusahaan luar yang memang menggait kami gitu untuk ekspor gitu. Tapi kadang kami di lapangan pun tidak tahu. Patang ada permintaan kacang sekitar 60 ton. Kamu kawak cari Pak. Karena tidak ada jaringan. Permintaan ada, produksi tidak ada. Iya, ada produksi, orang kemanjaan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya terkumpul di situ, insya Allah, kini awak mencoba kan awak kini sedang mencoba membangun itu agro eko edu wisata. Jadi dalam satu titik itu ada sampai sektor yang awak bangun tuh. Kebetulan awak kini founder Hortisius Agricultural Centrum, pusat hortikultura namanya. Di situ awak mengembangkan dari produksi, penjualan, pasca panen sampai pariwisata perkebunan awak jual gitu. Jadi apapun bisa jadi wisata. Contoh Pak Wali nanam jagung Pak Wali tadi. Buat di tengahnya saung, ada kopi apa segala macam. Mungkin tanam biji bunga matahari sekelilingnya. Mungkin orang bisa wisata, mungkin hasil dari panen tadi mungkin bisa dijadikan oleh-oleh. Itu masuk kan gitu. Kalau seandainya produksi besar, awak bisa cari penampung seperti itu. Nah, dari mana awak bisa cari itu? Link. Itu mulanya jaringan tadi tuh, DPM DPA itu. Karena awak ada di seluruh Sumatera Barat. Mungkin kalau Pak Wali butuh bibit, ada yang rancak. Tidak perlu pandang Pak Wali mencari. Di jaringanku ada. Atau apa mencari gitu. Ada kawan di Siko. Iya betul. Nah, jadi itu tujuannya sebenarnya. Tapi kalau menurut dari JPN data hanya sekedar data, tidak ada aksi di bawah, sama jedaknya. Karena lihat itu yang korek. sama kayak di Sumani Batang. Yeah. Penyuluh BPP dari Sumani ada beberapa petani milenial membuat di situ kelompok petani milenial, tapi orangku tidak terdaftar dong. Nah, itu makanya penyuluh di situ melaporkan untuk nyolek. Penyuluh pun masuk ke petani milenial gini. Yang tidak boleh masuk dari kami itu ya Pak, orang politik, ASN itu tidak boleh ya. Tapi selain dari itu silahkan bergabung dengan kami. Karena tujuannya apa? Untuk petani, meningkatkan kesejahteraan petani itu. Emang melambat-lambat berjalan. Karena untuk mengcover Sumatera Barat kok terlalu kadang lah Pak. Baru setahun kok lah baru. Jadi lambat-lambat kami coba. Alhamdulillah diampai oleh balai kabupaten, kota gini mulai bermunculan bibit-bibit muda ataupun petani-petani andalan yang biasanya tidak tahu orang kini lah tahu. Ya. Ada di Pasaman Barat itu yang pembibitan kopi sama kopi durian sama acel itu. Nah itu dulu sebelumnya bibitnya tidak ada orang yang membeli. Kini lah nasionalnya.
diajar dengan yang tadi. Inyo nak tahu adahnya kama harus melepaskan hasil dari yang nyo bibit iko gitu. Nah, alpukat diagam itu unggul itu saudaranya. Patang pemerintah, patang dari kantor gubernur lah mota sama Pak Mayaldi sama Bapak Wakil Gubernur. Nah, itu pun beliau-beliau mendukung saudaranya untuk hal seperti itu. Karena itu murni gerakan kami sendiri. Dan untuk SK pun itu dari kementerian karena emang menteri langsung yang lagi, bukan melalui pemerintah daerah atau ke kementerian indah. Kami langsung ke pusat seperti itu. Nah, kami berharap karena kalau melalui sistem yang ada panjang, lama, itulah gunanya anak muda kini. Anak muda tuh tidak mau ribet, anak muda tuh tidak mau berbelit-belit, maunya capek. Nah, kini share, upload, jual seperti itu. Main capek sih gini ya Pak Oli. Nah, seperti itu. Jadi itu berharap petang untuk lo bang awal yang masuk dek bang Daham itu untuk Komda Kabupaten Solo pun ada madu kini leh. Untuk ketua Komda, awak sedang mencari itu gini. Siapa yang cocok untuk ada di Kabupaten Solo. Kalau awak sendiri itu tidak bisa. Soalnya untuk 2 jabatan awak rasul tidak tahu dewa ada Pak. Nah, seperti itu. Jadi awak berharap kawan-kawan yang di daerahku bisalah mengajak petaninya untuk menjadi petani yang mana-mana maju, mandiri dan modern seperti itu. Karena awak cari kini mode tadi ya Pak mengecek mungkin kami butuh alat atau teknologi Gimana? terbaru Iya, seperti atau- itu. iya. Tapi kami tidak tahu seperti apa. Di sikur tampaknya Pak. Nah, itu. Nah, Itu yang Deko kami kalau butuh. seandainya bisa kami pinjaman ke kantor gubernur. Ya bisa tuh dituang. Kalau Wak sampai itu yang Wak sampean ke Iya. dah. Ada. Sa. Iya. Pak. Iya. Waktu. Biasanya 3 adik itu di sekolah Lapau. Hmm. Itu mulai jam 8 kita tutup jam 11 itu biasa adiknya gitu. Nanti setelah kegiatan normal tuh kok kita bisa otak lapeh gitu. Jadi acara sekolah Lapo itu mulai jam 20.35. Kini kita akhiri pada jam 22 sampai pelampe. Jadi kita agak terlambat seketek. Karena ada saking seronya gitu kan. Asiknya soal pertanian itu. Mungkin kita minta seketek kata penutup lah, statement closer dari Kak Wandaro Panjang atau dari Inyak Pandang Alam. Ya. Makasih. Terus kita penutup. Ya. Mungkin tidak mengupas masalah petani milenial lah. Atau mungkin mengupas ketik masalah sekolah lapau ya. Sekolah lapau kok mungkin dia doang di Kota Naung mungkin lah do beberapa kali Pak Oli. Ya. Jadi cikolah metode kami komunitas sekolah lapau madokan inisiatif nagari. Sebenarnya itu awak agak merasa kecewa ya Kang. Dek kurangnya namanya saya judulnya petani milenial, tapi kaum milenial kurang yang datang. Malah komunitas sekolah lapau tekam mode si Riki dari Danau Kembar, si David dari Danau Kembar, si Kodai Cupak. Dari luar. Iya memang dari luar. Yang berharapnya diskusi wak mado di Kota Nau kok pesertanya tentu lebih banyak dari Kota Nau. Itu yang membuat wak agak kecewa ya. Metode sekolah lapau kok, yuk nanya sampaikan di Wawan tadi sebagai jenang. Sebenarnya namanya saja kan sekolah lapau, memang mencari ilmu wak di lapau. Jadi asal usulnya berdiri sekolah lapau kok. Kalau kecil pandang alam rasu apa namanya tuh rasu ibu lah mencari nagari sampai Minangkabau nya ada 3 au yang tidak pernah terlepas. Yang pertama surau, yang kedua lapau, yang ketiga marantau. Kalau ciri khas yang 3 tadi hilang habis Minangkabau. Kini apa itu tuh yang lah kurang lapau kini lah sampai bermain koa, sampai bermain domino. Sementara lapau dulu sampai mencari informasi gitu di zaman-zaman dahulu, mencari ilmu. Jadi berdasarkan kerison itulah makanya muncul sekolah lapau dulu. Itu dicetuskan di sekitar tahun 2000 oleh ya di Batu Pang di bulan September. Jadi di nagari-nagari lain itulah eksis hampir terserah di awak lah di nagari
dubek sekali seminggu boleh, dubek sekali mulai hari. Cuma awak meluangkan waktu agak 2 jam untuk berdiskusi. Rekah Cito Rekah ini kan rencana Pak. Sebab dulu kan sebenarnya termasuk ide dari pencetus sekolah Lapoko kan dari Pak Mazuperi. Jadi kalau kecil beliau sehebat apapun awak, lemuh lah tamek kuliah, lah menjadi dokter, lah menjadi segala macam, lemuh sagudang buku nawak baca, tapi tidak pernah didiskusikan. Ilmu nawak dapat tadinya tersimpan sih dalam otaknya, tidak pernah main cair dia. Tapi kalau diskusikan sebanyak itu ilmu Pak Adli dan dia lawan sama-sama awak dengan. Kalau tidak pernah diskusi, awak tidak akan pernah tahu ilmu dari beliau dah. Ya, nanado. Kan ada manfaatnya. Jadi kalau tidak ada diskusi, lemon kan lah dokter lah orang. Tapi kalau tidak pengkawak kan tidak tahu apa ilmu dia orang. Nah, jadi itulah gunanya diskusi. Jadi berdasarkan kerison itulah munculnya diskusi sekolah Lapau. Jadi mudah-mudahan melalui Bapak Wali, wah bisa lah di Kota Nauko mengadakan diskusi-diskusi sekolah Lapau ko, umumnya agak sekali seminggu atau agak sekali 5 hari. Itu tidak terlepas dari ikut campurnya program dari Pak Wali. Jadi sekolah Lapau ko memang diskusinya di Lapau oleh, bukan di ruang sebab awak tidak ingin lo diskusi koko semacam formal-formal. Tapi kalau di Lapau sambil minum-minum wak cito Lapau lapehnya. Diskusi sekolah Lapau pun tidak lo masalah kosin awak bahas, bisa masalah adik, bisa masalah agama, bisa mengenai undang-undang desa, itulah cukup. Pernah dulu kalau tidak salah di saat COVID menjadi Pak Adli sebagai narasumber, tidak salah dulu ketika masalah narkoba di Cupak. Meeting Zoom. Itu pernah menjadi narasumber ketika itu masalah akibat narkoba. Kita masuk dengan Pak BNN langsung Pak yang dari jenderal yang kata si Kamelvi. Jadi mudah-mudahan sekolah Lapoko bisa lo diadakan di tempat awak mungkin agak sekali seminggu atau sekali 2 hari. Kan banyak dari anggota-anggota muda-muda romo awal yang bisa awak rangkum. Mungkin cara merekrut untuk ngajak yang akan ikut mungkin. Iya. Ya, bisa jadi mungkin ke milenial tidak seluruhnya nyaman dengan kondisi itu. Iya. Mungkin tidak seluruhnya yang terbiasa kelapau. Iya. Mungkin ada cara lain, misalnya bisa jadi kok siang hari misalnya. Kemudian mungkin ditambah informasi yang kurang lengkap. Nah, informasi. Jadi penyebarannya misalnya. Kok Palu misalnya di waktu hari Jumat kan, sholat Jumat di sampaian. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pandang Alam. Beliau kok termasuk mbah lo dari sekolah Lapau, Bang. Pendiri sekolah Lapau. Iya, dan Bismillah. Terima kasih Dr. Adli. Mungkin ke pertemuan tetap buku yang kalau yang di Lapau mungkin kali ini, tapi kalau mungkin pertemuan mungkin sebelumnya sudah ada. Terima kasih kepada kawan-kawan yang di Duta Tanah Latar, Duta Pertanian, kemudian dari Sungai Nanam Alam Panjang ya. Korwiro apa menarik sebenarnya untuk pertanian kok. Tapi kalau anda tidak terlalu banyak ilmu pertanian ya, karena memang S1 itu bahasa Inggris. Tapi sampai gini kalau suruh bahasa Inggris tidak tahu dah. S2 itu administrasi publik. Dan memang target sekolah Lapau itu sebenarnya kan awalnya dari keresahan sebenarnya. Lahir keresahan ketika itu di Cupak itu Pak Adli untuk awalnya di Jorong ya, 2007 sampai 2010 kepala Jorong di Pasar Usang. Kemudian nanyolah salah seorang tokoh di Cupak itu, siapa penggantian di Jorong lagi ndak ada dah ya. Nah angsi penggantian Jorong ndak ada ya, bah generasi di Cupak lagi nak betul regenerasi. Termasuk di negara-negara lain cara proses regenerasi. Maka muncullah ide kalau diskusi setiap minggu minimal sekali 5 hari, dan muncul ide itu sekolah Lapau. Dan itu proses transformasi ide sebenarnya
bawa menelurkan ide-ide yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh masyarakat selama ko awak coba membuat membuat diskusi itu di lapau. Karena selama lapau ko cerita buru boleh bekerja jangan lupa deh kan le darahnya biasa itu seperti itu biasa. Nah kini dalam waktu dua baleh jam di lapau itu biasanya 2 baleh jam dari jam 6 sampai jam 6 dulu bisa pagi, kadang ada yang buka dari pagi sampai pagi lah. Nah kita minta waktu 2 jam untuk coba diskusi seperti itu ya. Karena untuk tukar pikiran, karena memang kalau tadi bicara persoalan pertanian kan hampir dari hulu ke hilir disampaikan oleh Pak Fadli. Kawan-kawan duta milenial pertanian ko bicara persoalan proses menanam gitu. Pak Fadli bicara persoalan agribisnisnya gitu. Agribisnis memasarkan pertanian. Nah, sebenarnya kan tidak lepas dari proses politik sebenarnya. Proses itu sebenarnya. Karena apapun yang dibuat kebijakan kalau politik itu menghukum persoalan pasaran harga kan tetap juga anjlok gitu. Misal persoalan pinang misalnya. Kalau misalnya politik pemerintah menahan ekspor pinang kan bisa saja beku petani pinang itu akan makanya harus bicara persoalan politik di pertanian kan harus juga gitu. Karena memang kalau ndak di politik pertanian pun akan berhasil. Maka adalah politik pertanian, ada politik ekonomi, ada politik macam-macam lah. Karena semuanya itu politik gitu. Malah di lapau itu kalau bicara persoalan kan nak bicarakan persoalan taktik. Pak Adli tadi bicarakan persoalan strategi memasarkan pinang, strategi memasarkan kemiri gitu. Maka Pak Adli payahlah penelitian ke Ayiluo. Itu kan untuk mengetahui seberapa besar produksi kemiri di Ayiluo. Kemudian seberapa besar orang memesan kemiri di luar Sumatera Barat atau di luar Solo. Artinya awak kanlah beranjak sebenarnya dari kalau dulu sebenarnya orang tua-tua mau dedak aliko Kak Undaro lah dari muda sana dari milenial lah bertani aja apa. Cuma dulu karena memang istilah milenial itu baru muncul hari ini kan makanya beliau telah masuk petani kolonial lah gitu. Karena lah maunya lah uzur kan. Padahal kalau dulu dia lah petani milenial juga gitu. Karena memang sejak SMP lah bertani, lah jadi petani beliau tuh. Lalu lah diajarkan juga bertanam di rangkai kan. Nah, cuma memang dulu pola pertanian orang kan tidak menggunakan teknologi yang canggih. Kalau dulu ada istilah yang menarik itu adalah perumahan sinal dek daftar itu mangkoknya bisa melenggang punya kemari. Kalau kini tidak Pak. Kini malaria mana perumahan orang ini nyebut daftar, eskapator ada, mesin ada. Mangkok kalau misalnya bertanam di tebuki pun bisa dibuat data gini. Makanya eskapator ada untuk bisa mengolah lahan pertanian. Nah di Lapau menurut awak model kawan-kawan duta pertanian, duta milenial itu bisa menggunakan wadah Lapau itu untuk melakukan sosialisasi pertanian sehingga memang apa yang disampaikan oleh apa yang diniokan oleh duta milenial pertanian itu tersampaikan secara efektif lah. Karena kalau awak ajak berkumpul secara formal itu kan agak susah aja. Maka sebenarnya bagi awak Pak Adli nama kekadai modekini ke Lapau modekini ke suatu poin ya bagi kawan-kawan di sekolah Lapau ataupun bagi kawan-kawan yang di komunitas milenial petani menurut iko poin itu Pak Adli bisa diajak lah untuk memberikan informasi. Wak mengenal petani milenial itu dari salah satu senior Pak, dari Bahtiar orang Sungai Nanam. Ini yang ngecek Pak kecek tadi Sabtu gini ada pertemuan di Sungai Nanam, nyajak itu nih telepon lah. Bisa nak Sungai Nanam sih kan kami ada pertemuan kelompok petani milenial. Karena tadi anak bisa maka nak hadir. Nah, dari situ menangga ada petani milenial lah lama sih, lah setahun lebih lah mengenalkan kawat, tapi ndak sempat hadir ke kelompok. Nah menurut Pak
memang pola bertani yang lama, yang milenial lama dengan milenial kini kan agak berbeda. Kalau milenial lama itu kini lah jadi kolonialnya dan polanya masih model itu Pak. Misalnya model daal itu kalau dulu diajarkan setiap ladang itu mbok pupuk kompos sembe sampai ini lo model itu taruh ya. Setiap ladang nyebok yo pupuk kompos sembe. Kalau milenial kini ndak lah. Kalau bisa nyodrop sekali joto kadang kemudian ini main seraan saya kita. Kan pola beda gitu. Padahal tujuannya sama. Nah di Lapau wah sampai berbagi dan silakan kawan-kawan tadi yang dari kelompok itu bisa memanfaatkan metode sekolah Lapau itu sebenarnya. Dan nak berterima kasih dari tanah datar Tibo dari Padang tuh ya, dari Alan Panjang meskipun di Alan Panjang kampung asli, tapi kan Korealnya Sumatera Barat. Jadi artinya kan dari Sumatera Barat ke Solo kok agak apa ya, agak jauh kan. Nah, boleh mendaki Tinjau Lawi itu agak kelok-kelok. Dan untuk Korda sebenarnya ada Awaludin yang lah mulai, si Ricky, kemudian ada si David, kawan-kawan gue petani milenial juga. Dan lawannya hasil pertaniannya cuma ndak dapat kebagian atau ini. Nah dia tuh Wan, dan di Kota Anau itulah kali ketiga dah kita sekolah Lapau. Kalau salah ya. Dulu kami dijamu dengan kecumoy ya. Kini tidak ada kecumoy ya kan. Saya pikir itu Wan, kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gitu ucapkan kepada Janang dan kepada Kak Mandaro Benjam yang lah terus sementara gitu detik kegiatan sekolah Lapau kita pada malam ko. Intinya yang dan bisa kita tangkap yaitu jadilah petani cerdas dan jadilah petani yang mampu menjaga dan melestarikan alam. Mungkin sekian dari kita selaku Janang. Itu detik sekolah Lapau pada malam hari kini ko pada hari Sabtu 18 Juni 2022 dengan baca hamdalah dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh peta lapeh lah Pak. Itu yang apapun. Mungkin sedikit apa nih masukan kalian beli Bang. Lanjut Bang. Masukan